Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia U23 guys. Para pemain ini sedang berlatih ketat guna persiapan di Asian Championship 2025 yang akan terselenggara di Indonesia guys, yaitu tepatnya di dua stadion utama kita, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Progres Timnas Indonesia U23 ini semakin ketat karena sudah dua pemain yang dicoret oleh kepala pelatih Coach Gerald van den Berg dan Simon Tahamata. Dari 30 pemain sudah berkurang 2, artinya tinggal 28 pemain yang berada di pusat latihan. Dan tentunya ini bakal dicoret lagi beberapa pemain karena memang hanya 23 pemain yang bisa dibawa ke ajang Asian Championship 2025 ini guys. Indonesia sendiri menjadi tuan rumah. Tentunya PSSI menargetkan tinggi. Target yang harus diraih oleh Timnas Indonesia U23 yaitu juara dalam turnamen kali ini guys. Apalagi Timnas Indonesia Garuda Muda ini akan bermain di publiknya sendiri. Tentunya pressure sangat kuat agar Indonesia bisa meraih trofi di ajang Asian Cup Championship 2025 ini. Yang lebih seru lagi guys, ternyata tetangga kita, rival abadi kita satu grup dengan Garuda, yaitu tetangga tercinta Harimau Malaya. Tentunya kedua belah tim ini sudah cukup lama tidak bertemu, dan kali ini kita berada dalam satu grup di Asian Championship 2025 ini. Malaysia sendiri tentunya ingin ingin meraih juara di Asian Championship 2025 kali ini. Ini bakal menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak, dari Garuda Indonesia dan dari Harimau Malaya. Bagaimana keseluruhan informasinya? Kita simak video berikut ini. Terus melangkah meski suara lelah, dan dalam sunyi suara jiwa tak pernah patah menghadap badai darah meruah. Hari demi hari, Timnas U23 terus memantapkan persiapan jelang Piala AFF U23. Meskipun cuman Jens Raven, pemain yang berstatus abroad, akan tetapi skuad yang ada sekarang bisa dibilang cukup mumpuni, setidaknya dari sisi jam terbang. Yap, sebagaimana diketahui, kalau sebagian besar pemain yang dipanggil adalah mereka yang udah mencicipi Piala AFF level senior. Bahkan pemain seperti Ferrari terhitung sering masuk timnas senior di round 3 kemarin. Begitupun Donny Tri yang juga pernah di era STY. Meskipun cadangan, paling enggak bisa belajar dari pemain-pemain yang main di Eropa adalah modal penting untuk kedepannya. Dan dalam sesi perkembangan Timnas Indonesia, sepertinya Coach Gerald yang dibantu Simon Tahamata serta Zulkifli Syukur sebagai asisten udah mulai masuk mode ngamuk-ngamuk, yang dalam hal ini konotasinya positif. Artinya tim pelatih udah mulai lebih masuk tahap selanjutnya. Itulah sebabnya udah ada 2 nama dari 30 pemain yang dicoret. Dan dari 28 nama sisa masih akan diadakan seleksi lagi untuk memilih skuad final yang akan didaftarkan. Sementara itu, melihat persiapan Timnas Indonesia, diketahui membuat Malaysia mengambil langkah dalam tanda kutip darurat, di mana tim pelatih memanggil 3 nama pemain yang hitungannya udah rutin main di Timnas Senior, dan salah satunya adalah pemain naturalisasi. Jelas ini menunjukkan kalau Malaysia sangat berambisi untuk jadi juara. Sekaligus ini akan jadi duel yang patut dinanti antara tim Garuda melawan Harimau Malaya di Piala AFF U23. Tak goyah hujan badai melilit, hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Timnas U23 punya target utama untuk bisa jadi yang terbaik di Piala AFF U23 kali ini. Maka dari itu, Coach Gerald yang dibantu oleh Simon Tahamata serta Zulkifli Syukur harus sebisa mungkin menemukan racikan yang pas
agar tim ini bisa bermain sesuai dengan planning yang diinginkan. Yap, menurut manajer Timnas U23, target utama yang diberikan federasi sejatinya adalah hal yang normal. Sebab, jika di antara level ASEAN, kita nggak bisa berbuat banyak, maka jangan harap di level Asia pun bisa demikian. Untuk itu, Piala AFF U23 ini biar gimana pun juga bisa menjadi tolak ukur seberapa jauh level tim ini berada. Mengingat tim ini terbilang baru dari Timnas U23 yang berhasil meraih posisi 4 di Piala Asia U23 kemarin. Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala Asia ya, U23 ini. Kemudian nanti melanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Dan tentu saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Gerard ini semuanya hasil dari pantauan, analisa, dan juga pertimbangan dari Coach Gerard beserta tim coach yang lainnya untuk masuk ke Piala Asia. Jadi ini benar-benar murni Coach Gerard yang memilih beserta tim. Kemudian tim kepelatihan semua sudah komplit, dari pelatih, asisten pelatih fisik, kemudian asisten pelatih goalkeeper, sampai kemudian analis. Jadi mudah-mudahan persiapan kita yang kurang lebih 3 minggu ke depan sebelum tanggal 15 Juli pertandingan pertama ini bisa maksimal, dan tentu saja dukungan dan juga support dari masyarakat Indonesia untuk Timnas U23 kita di perhelatan Piala ASEAN ini sangat dibutuhkan. Yap, Indonesia sendiri kita tahu masuk di grup A, dan so pasti pertandingan yang ditunggu-tunggu adalah ketika melawan Malaysia, sang rival bebuyutan. Meskipun cuma di level U23, tapi biar gimana pun gengsi tetaplah gengsi, sehingga laga bisa dijamin akan berlangsung panas serta penuh dengan intensitas tinggi yang menguras emosi. Bukan hanya untuk sekedar jadi juara grup, akan tetapi baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menargetkan diri sebagai juara. FYI aja nih, di fase grup nanti, hanya juara grup yang dipastikan langsung lanjut ke semifinal. Sementara runner-up harus berjuang lebih keras, dengan menjadi runner-up terbaik yang akan bersaing dengan 2 grup lain. Maka dari itu, wajar jika dalam hal ini, kedua tim sama-sama mempersiapkan semuanya dengan detail, khususnya Sopasi Indonesia. Demi sang ganda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Lebih lanjut, dalam sesi latihan kali ini, Coach Gerard dan Om Simon diketahui udah masuk mode ngamuk-ngamuk. Hal itu diperuntukkan agar mental pemain timnas gak lembek untuk main dengan intensitas tinggi. Dengan poros tim yang sebagian besar dihuni alumni timnas U20, secara chemistry harusnya tim ini bisa main lebih kompak. Kemudian soal mental, tim ini harusnya juga gak ada masalah, karena mereka sebagian besar banyak yang udah mendapatkan pengalaman berharga manakala tampil di Piala AFF akhir tahun 2024 kemarin. Sementara itu, untuk mengantisipasi semuanya, Malaysia selaku rival utama akan sebisa mungkin mempersiapkan tim sebaik-baiknya, termasuk komposisi kedalaman skuad. Nah, yang bikin jadi menarik, Harimau Malaya ternyata memanggil secara khusus 3 pemain andalan mereka di timnas senior. Yap, dari 30 nama yang telah dipanggil pelatih Nafuzi Zain, terdapat 3 pemain yang telah membela tim senior Malaysia, yang salah satunya merupakan pemain naturalisasi. Dia adalah Fergus Tierney, nama pemain senior yang dipanggil untuk perkuat Malaysia U23, yang mengemban tugas sebagai striker. Dan secara catatan, pemain berusia 22 tahun tersebut terbilang oke. Total, pemain berdarah Skotlandia itu telah membukukan 6 caps bersama timnas senior Malaysia dan telah melesatkan 1 gol. Pada musim 2024-2025, Fergus Tierney mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 11 pertandingan di Liga Thailand bersama Nakhon Pathom. Intinya, meskipun levelnya udah senior, namun Fergus Tierney bakal menjadi tumpuan di timnas Malaysia U23 untuk menciptakan pundi-pundi gol.
Nah, selain Tierney, ada juga Ubaidullah Syamsul Fazili dan Hakimi Azim yang juga masuk ke timnas U23. Syamsul Fazili berposisi sebagai fullback kiri, di mana pemain berusia 21 tahun ini memperkuat tim elit Liga Super Malaysia, Terengganu FC. Musim lalu, dia berhasil tampil di 36 pertandingan di level klub dengan sumbangsi 2 gol dan 2 assist. Kemudian di level senior, Syamsul Fazili telah mengemas 1 caps, di mana debutnya bersama Harimau Malaya terrealisasi pada 25 Mei lalu. Berikutnya, soal Hakimi Azim. Winger 22 tahun ini diharapkan bisa memberikan impact nyata di Piala AFF U23 nanti. Musim lalu, bersama Kuala Lumpur FC, dia sukses membukukan 7 gol dan 3 assist dalam 27 pertandingan. Pun di level timnas senior Malaysia, pemain kelahiran 6 Januari 2003 ini sudah mengumpulkan 12 caps dengan sumbangsi 1 gol. Meskipun begitu, Coach Gerald pun menyampaikan kepada awak media jika para pemain jangan terlalu terbebani dengan target dan lain-lain. Cukup bermain sebaik mungkin, serta memiliki mindset harus menang melawan siapapun. Yap, diiringi nada tegas dan ngegas, Coach Gerald mengatakan jika nggak ada alasan bagi pemainnya untuk terbebani. Dan Coach Gerald pun mengakui jika ia sangat optimis dengan tim ini. Kendati dia bicara harus memilih serta menganalisis pemain hingga pukul 5 pagi. I think for me it was difficult because I don't know the players. So I watched many games, also in the night. But I think at the end I'm very happy with the players. I think all the players had a character to play for Indonesia. We are all happy to show something, and the players knows. So I think that's no question. The players are happy to play for Indonesia. First of all, I think sometimes I sleep at 5 o'clock because I don't know the players, and I watch games and I visit players. So that's what I did, and a lot of time, to be sure. We had to start and we had to win games to come in the final, and if you don't win, you are out. Yeah. So everybody can talk, but I play a lot of games before, but if you lose, you are out. So you have to win every game, and I don't care about who we play. Tiap terlepas dari apapun, dengan persiapan yang matang walaupun hitungannya tetap sebentar sih. Timnas U23 bisa menampilkan permainan yang bagus. Sejauh ini, baru ada 2 pemain yang dicoret, yaitu Yusna Al-Malik dari Persik Kediri dan Putra Seva Sanggasi dari Persib Bandung yang sama-sama berposisi sebagai kiper. Tentu dengan skuad yang tersisa yang kemungkinan akan dipangkas lagi, tim pelatih baru akan mulai membuat pakem yang cocok untuk kemudian menemukan pemain mana yang cocok jadi starter serta poros tim. Kalau kiper, Cahya Supriyadi jelas tetap jadi pilihan. Di posisi back, kita punya Ferrari yang mau dikatain seperti apapun, dia adalah sosok yang layak jadi leader di timnas U23 ini. Di tengah, ini yang berat karena di sana ada nama-nama seperti Arkan Fikri hingga Rivaldo Pakpahan. Sedangkan di depan, Jens Schraven 99% adalah pilihan utama. Jelas dengan poros garis lurus itu, tim pelatih dirasa akan jauh lebih mudah untuk mengisi samping-sampingnya. Ya, pada intinya timnas U23 datang ke Piala AFF bukan sekedar untuk belajar, tapi untuk menang. Di bawah arahan Gerald van den Berg dan Simon Tahamata, timnas U23 dirancang bukan cuma untuk menang hari ini, tapi untuk masa depan. Memang di tim ini nggak ada nama-nama seperti Welber, Dion, hingga Gepens, atau juga nggak ada Marcelino hingga Justin Hubner. Tapi bagaimanapun, misi adalah misi, target adalah target. Yap, AFF U23 ibaratnya adalah panggung awal. Dan di panggung ini, Indonesia hadir bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga penantang serius untuk selanjutnya bertarung di level Asia. Atas dasar itu, wajar jika Coach Gerald dan Om Simon akan berusaha keras menanamkan filosofi yang mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Nah, itulah tadi guys informasi seputar sepak bola timnas U23 yang sedang mempersiapkan diri dan tim untuk melakoni laga di Asian Championship 2025. Indonesia sendiri menjadi tuan rumah, bahkan Indonesia sendiri berada satu grup dengan rival abadinya, yaitu tetangga tercinta Harimau Malaya. Timnas Indonesia berada di grup A dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tentunya pertandingan melawan Harimau Malaya adalah pertandingan yang
sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak. Bagaimanakah performa dan hasil akhirnya anak asuh dari Gerard Vandenberg dan Simon Tahamata ini? Kita tunggu saja aksi mereka di lapangan hijau. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia, guys. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.